Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua, subscriber YouTube Yalis Satpol PP. Kali ini kita bersama salah seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu Hairil Anwar. Siapa sebenarnya Hairil Anwar ini? Beliau adalah sosok seorang santri yang juga pernah mondok dan menyelesaikan kuliahnya di hukum agama Islam. Dan beliau tertarik ke dalam dunia politik dan sebelumnya beliau juga menjadi seorang calon legislatif gitu. Misi apa yang disampaikan melalui berpolitik ini menurut dia gitu, dan seperti apa profil beliau. Kali ini kita bersama Kades Hairil Anwar, Kades Sungai Tarap ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wali adalah salah seorang anak santri gitu, dan juga berhasil menamatkan sarjana strata satunya di hukum Islam dan terjun ke dunia politik, dan akhirnya saat ini berkarir sebagai kepala desa yang mana sebelumnya juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu. Apa sebenarnya yang membuat seperti ini? Terima kasih sebelumnya mungkin Pak Yalis PP yang hari ini mungkin mewawancarai saya. Sebenarnya saya ini bukanlah siapa-siapa, tetapi beliau ingin untuk diskusi dengan saya. Tapi biarlah untuk kita diskusi. Pertama, pertanyaannya kenapa harus terjun ke politik? Sebenarnya saya bukanlah orang yang pandai berpolitik. Cuman situasi yang mungkin berpihak ke saya, yang hari ini mungkin saya dipercayakan untuk menjadi kepala desa. Tapi bagaimanapun kepala desa itu merupakan jabatan politik dan jabatan publik. Tetapi sebelumnya saya tertarik juga ke dalam hal seperti itu. Kenapa? Karena mungkin setidaknya segenggam kekuasaan yang kita miliki, ketika mungkin kita pakai untuk kebaikan, saya rasa itu mungkin akan memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu yang mendasari saya kenapa saya harus ikut ke dalam hal ini. Jadi menurut saya siapapun orangnya, saya rasa mungkin berhak untuk masuk ke dalamnya. Tetapi setidaknya dengan basic saya pesantren yang dulu pernah pondok, kemudian mungkin seharusnya kan saya harus berkecimpung mungkin di dunia dakwah, di dunia pengadilan agama, dan saya basic saya hukum Islam, atau mungkin di kantor KUA atau kemana. Tetapi hari ini saya aktif atau berkecimpung di dunia pemerintahan menjadi seorang kepala desa. Apa awal cerita ini selesai dari kuliah itu sehingga menjadi calon legislatif? Pertama, dorongan saya tamat kuliah, saya langsung masuk ke dalam dunia politik dan ikut nyalek lah. Nyalek gitu. Di tahun 2004 gitu ya. Di tahun 2009 dan 2014. Pernah dua kali ya? Dua kali. Dari partai PBR kalau nggak salah ya? Ya, dengan partai yang berbeda. Jadi seperti apa pengalaman pertama di waktu? Pertama, niat saya masuk tidak hanya bahasanya harus jadi, tidak jadi. Tapi setidaknya saya harus masuk sistem dulu. Saya harus belajar dulu ke bagaimana berkompetisi dulu. Berkompetisi di sini saya melihat bahwa tentu kita harus menonjolkan apa yang kita miliki, kualitas apa yang dimiliki oleh kita, sehingga nanti daya jual kita di tengah masyarakat ada. Saya coba untuk ada enggak daya nilai jual saya di tengah masyarakat. Tertarik nggak masyarakat? Ya, tertarik enggak? Tapi ketika itu mungkin karena ini tidak hanya sekedar bahasa pilihan, tetapi ini juga mungkin garis tangan atau mungkin nasib badan yang mungkin belum di situ. Tapi setidaknya saya sudah pernah mencoba. Setidaknya mungkin saya bisa belajar dari 2 kali pencalonan tadi. Setidaknya saya belajar bagaimana karakter masyarakat, bagaimana masyarakat kita terhadap politik. Disitulah mungkin menjadi modal bagi saya untuk harus saya masuk. Dan akhirnya saya dicoba atau disuruh oleh warga untuk maju ke menjadi kepala desa. Setidaknya ketika maju kepala desa, modal saya dalam artian pengalaman tadi setidaknya saya sudah memiliki sedikit banyaknya lah. Ya, sebelum kepala desa dan waktu itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sempat 2 kali. Tentunya untuk makan gitu, ada pekerjaan sampingan juga. Maklumlah anak baru tamat kuliah, tentu makan itu mungkin seadanya. Tetapi saya tamat kuliah, saya sudah punya usaha sendiri. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun usaha saya masih saya jalani. Alhamdulillah masih jalan. Masih jalan. Masih jalan. Usaha apa itu?
saya mungkin sampaikan di sini, saya bergerak di dunia usaha seni kaca. Seni kaca ya. Alhamdulillah mungkin sampai hari ini usaha saya mungkin sampai ke luar provinsi, dan kebetulan ketika saya menjabat pun menjadi kepala desa, saya dapat order pun banyak Menyambi juga ya. tidak diuntungkan oleh dunia dunia apa namanya, dunia online atau iklan di dunia sosial hari ini banyak. Jadi sudah menjadi kepala desa tadi, 2 kali gagal menjadi anggota legislatif, dan akhirnya diberikan amanah oleh masyarakat Sungai Tarap gitu menjadi kepala desa. Ini berawal dari mana dan siapa yang menggerakkan ini? Kalau saya tengok dulu seperti ini, saya disuruh oleh warga maju untuk pencalonan. Saya sampaikan, kalau ibu bapak dukung saya maju. Tapi kalau tidak, saya tidak maju. Kenapa? Karena kalau bahasanya kita memaksakan kehendak harus maju tanpa dapat dukungan, nanti kita akan bahasa kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi alhamdulillah dukungan itu ada, maka saya coba untuk maju, dan alhamdulillah dukungan itu nyata dan terbukti saya menang. Dukungan itu dari siapa? Siapa yang begitu kuat perannya di dalam pencalonan ini? Etnis pemuda, tokoh masyarakat, emak-emak, atau sejenis lainnya itu yang menggerakkan itu? Kalau saya tengok dukungan mungkin boleh dikatakan seluruh lini lah mungkin. Seluruh lini artinya pemuda ada, tokoh masyarakat ada. Tetapi yang saya rasakan begitu besar itu dari emak-emak. The power of emak-emak ya? Emak-emak itu yang besar. Power of emak-emak itu yang saya tengok yang sifatnya dari jemaah masjid. Saya tangkap kalau emak-emak sudah megang itu tidak akan goyah. Maaf cerita, kalau dia sudah jatuh hati dan sudah megang, mungkin dengan politik lain pun bahasanya, dia insya Allah mereka tidak akan berubah. Berarti menyambi juga sebagai mengisi video penelitian atau seperti apa ya di sela-sela itu? Ya, karena basic kita setidaknya di tengah masyarakat kita juga dituntut untuk mengembangkan ilmu agama kita. Jadi ketika itu saya dipercayakan juga sebagai ketua masjid lah, atau menjadi imam masjid untuk membawa amak-amak di masjid tadi. Oke, kembali ke kepala desa nih. Ya. Gitu. Saat ini tidak bisa kita pungkiri menjadi seorang kepala desa itu membutuhkan budget. Gitu. Pengalaman pribadi seperti apa yang dikeluarkan budget untuk menjadi seorang kepala desa ini? Apa sih daya jualnya gitu? Kalau budget sih pasti ada kan. Budget pasti ada, karena yang namanya politik itu, kos politik itu pasti ada. Itu wajib Itu wajib ada. Tetapi tergantung besar apa kecilnya dari kos politik yang harus kita keluarkan. Saya juga belajar dari seseorang yang boleh dikatakan saya anggap dia seorang orator ulung juga, dan menjadi inspirasi juga bagi saya. Sampai hari ini saya masih terngiang di telinga saya. Kita maju di legislatif atau maju di dunia politik, setidaknya kita bisa dengan 2 jalan. Pertama dia dengan punya kualitas diri, dengan biaya kos politik rendah. Tidak punya kualitas diri, tapi biaya kos politik besar. Saya akui saya ini tidak orang yang memiliki modal dalam artian mempunyai finansial untuk bisa bergerak di dunia politik. Tetapi saya bukanlah orang yang mempunyai kualitas diri. Dua hal ini yang mungkin saya coba kombinasikan. Setidaknya kualitas diri ini bukanlah sebuah kualitas diri yang diukur oleh finansial, bukanlah kualitas yang diukur oleh harta, bukanlah kualitas diri yang diukur oleh tingginya pendidikan kita. Tetapi setidaknya kualitas diri itu menurut saya adalah seberapa jauh mungkin kita bisa bermanfaat untuk orang sekeliling kita. Saya rasa itu aja mungkin, sehingga ketika orang merasa kita ini bermanfaat, insya Allah setidaknya sudah diberikan amanah sebagai kepala desa Sungai Tarap. Program apa yang dilakukan saat ini untuk membangun sumber daya manusianya, membangun kemajuan kampungnya sendiri itu yang unik yang tidak dibuat oleh di tempat-tempat lain. masalah pembangunan atau apa yang kita buat, tentu selayaknya kepala desa harus berbuat sesuai dengan apa yang ada, itu pasti. Artinya berbuat sebagaimana tupoksinya kepala desa dalam hal membangun. Tetapi menurut saya pembangunan itu tidak hanya pembangunan secara fisik, tapi pembangunan secara sumber daya insaninya, sumber daya manusia ini yang sangat penting sekali. Maka
jabatan saya sebagai kepala desa tidak hanya sekedar saya bisa membangun secara fisik infrastruktur yang ada, tetapi saya kepala desa, saya bertanggung jawab secara moral bagaimana saya bisa membina sumber daya manusia insaninya. Pertama yang saya lakukan, saya anggarkan juga dana desa itu sebagian, walaupun kecil, untuk mendidik bahasanya anak-anak di bidang seni Quran. Seni Al-Quran, hafiz Quran, tahfiz Quran. Saya fokus ke seninya Itu dulu. dari dana desanya. Ya, saya fokus ke seni Qurannya. Kenapa demikian? Saya berharap suatu saat nanti kori-kori itu lahir, kori dan kori itu lahir dari desa. Itu menggunakan dana desa. Ya, saya pakai dengan desa. Tapi dalam situasi corona hari ini kan agak terganggu sedikit. Tetapi saya coba berpikir bagaimana dana seperti ini bisa saya pakai untuk membina anak-anak desa Sungai Tarap itu untuk di bidang seni Quran. Karena selama ini kori dan koriah itu lahir mungkin dari desa tetangga. Saya maunya ketika pengumuman sebuah MTQ nanti baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi bahkan nasional, saya akan menjadi sebuah kebanggaan kalau seandainya pengumuman itu lahir juaranya dari desa Sungai Tarap. Itu harapan saya. Kemudian dari hal itu juga saya coba bagaimana hal yang kecil saya mulai ajak. Mungkin contoh setiap Senin di hari Senin saya minta mungkin dengan kerendahan hati kepada seluruh staf yang ada untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Saya sampaikan, kita buat ini bukanlah berarti dalam hal pencitraan, bukanlah berarti untuk bahasanya disanjung sama tidak. Tetapi yang saya harapkan, mungkin jabatan kecil saya ini, jabatan kepada saya ini, mungkin itu yang bisa saya ajak orang untuk cara dekat kepada Tuhan ya, untuk ke masjid. Saya sampaikan bukan untuk pencitraan, bukan untuk disanjung manusia, tapi setidaknya mungkin masyarakat akan bangga melihat kita ketika staf desa itu berpakaian baju dinas tapi sholat di masjid. Itu saya minta mungkin dia Subuh berjamaah ada program. subuh berjamaah dulu pernah saya lakukan. RT RW seluruh kadus subuh berjamaah saya lakukan. Tetapi insya Allah coba akan kita refresh kembali untuk memulai program tersebut karena memang dengan kita mungkin duduk bersama, dengan kita saling bertatap muka, setidaknya jalinan silaturahim saya atas nama kepala desa dengan staf yang ada sampai ke RT RW mungkin terjadi. Itu aja mungkin. Ya, kita lihat juga di halaman Facebook Pak Wali gitu. Itu ada fardu kifayah menyelenggarakan jenazah. Itu seperti apa ya? Ya, saya ada berkeinginan seperti ini. Ketika saya ada jabatan di desa, saya menyadari saya sebagai pemimpin tidak hanya sebatas pemimpin saya di bidang pemerintah saja, tetapi karena saya basicnya pondok bahasanya, saya merasa terpanggil dan merasa terhutang kalau seandainya saya tidak bisa berbuat untuk fardu kifayah dalam proses penyelenggaraan jenazah. Maka saya bertekad selama saya mungkin masih ada di tempat, selama mungkin saya badan sehat, kalau nanti ada warga yang meninggal khususnya yang laki-laki, insya Allah saya siap untuk melaksanakan fardu kifayahnya, mungkin mulai dari mengapankan dan menyelatkan. Itu seluruh warga di Sungai Tarap selalu gitu, tanpa dipanggil. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan selama badan sehat dan selagi ada di kampung atau mungkin bahasanya tidak keluar kota, insya Allah saya siap. Ya, saat ini dengan anggaran desa yang hampir miliaran rupiah yang dibutuhkan oleh pemerintah kepada kepala desa, tentunya ini adalah jabatan publik yang sangat diminati. Malahan ada statement yang mengatakan saat ini lebih enak menjadi kepala desa daripada anggota legislatif kabupaten gitu. Seperti apa pandangan Pak Kades tentang cerita itu? Enaknya mungkin di sisi lain, karena kewenangan itu ada di kepala desa dan mungkin kepala desa yang mungkin bisa berbuat dengan budget yang ada. Tetapi bagaimanapun kepala desa itu dipantau dan diawasi oleh banyak lembaga, mulai dari masyarakat itu sendiri, mulai dari LSM, media, bahkan mungkin dari pihak yang lebih tinggi daripada itu. Sehingga menurut saya enaknya kepala desa itu mungkin dana ini mau kita apakan, kita mau bangunnya seperti apa, mungkin menang kita di situ. Tetapi bagaimanapun proses berjalan ini kadang-kadang kita juga diawasi mulai dari kaki sampai ujung rambut, kita selalu dipantau. Situ yang kadang-kadang kita membuat ini bahasanya kan ada semacam
apa namanya? Ada kadang-kadang merasa tidak nyaman karena asumsi orang terhadap kita lain. Karena mungkin pajaknya besar, sehingga asumsinya mungkin untungnya mungkin besar. Tapi tidak seperti itu kah? Tidak untung besar kah itu menjadi kepala desa dengan anggaran budget yang luar biasa? Tengok situasi dan kondisi mungkin, karena dalam sebuah pekerjaan kadang-kadang ada juga yang mungkin anggaran itu mungkin boleh jadi dikatakan pas-pasan lah, ataupun dalam artian ya seadanya. Makanya apa yang disampaikan oleh legislator kita, senior kita juga, saya berharap itu mungkin bisa membantu kepala desa lah, karena mungkin dianggap hari ini beban kepala desa yang begitu berat, biaya kos sosialnya yang begitu besar di tengah masyarakat, sehingga apapun yang terjadi kadang-kadang persoalan pribadi pun mereka tetap akan adukan ke kepala desa, mulai dari kambingnya yang mati sampai ke anaknya yang nganggur, Periodasinya yang belum terisi, semuanya ke kepala desa. Jadi cuma harapan saya hanya satu, mudah-mudahan dengan kepala desa ini, mudah-mudahan rezeki saya juga ada mungkin ngalir di tempat lain, sehingga dengan jabatan ini mungkin saya bisa banyak berbuat untuk orang banyak. Selain sebagai kepala desa juga tentunya tadi menyelenggarakan pardu kebaya dan juga ada usaha-usaha lain yang ketika nantinya sudah tidak kepala desa lagi, ada minat nggak untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota? Ini pertanyaan yang mungkin agak sulit dan payah dijawab, karena memang sebenarnya dan sejujurnya saya ini bukanlah orang-orang yang pandai-pandai masuk ke dunia politik. Saya tidak. Tapi setidaknya sudah pernah 2 kali mencoba gitu. Iya. Ada nggak minat lagi? Kalau boleh dikatakan minat, Berbuat lebih banyak kepada masyarakat yang luas gitu. Kalau di dapil. dikatakan minat pasti ada lah ya, pasti ada lah. Tetapi tergantung situasi dan kondisi, karena saya tengok politik itu dinamis, politik itu selalu berkembang. Kadang-kadang apa yang terjadi hari ini, kadang-kadang nanti belum tentu itu akan terjadi. Tetapi yang jelas niat ke situ ada. Tergantung situasi. Pertama, dukungan, karena memang kita apa yang disampaikan oleh orang, kita mungkin tidak terlepas dari tanda tangan, kaki tangan, buah tangan, dan yang terakhir itu yang paling penting itu adalah garis tangan. Nasib gitu ya. Nasib. Kalau kita juga memaksakan kehendak nasib kita juga di situ, tidak. Tapi yang jelas hari ini saya coba untuk menjalani sebuah proses. Artinya saya yang jelas berpositif thinking sama Tuhan. Artinya saya hari ini kepala desa, saya jalani dulu. Nanti ke depannya seperti apa mungkin wallahu a'lam. Artinya kalau mungkin dipercayakan mungkin kita coba, tapi kalau tidak mungkin ya kita boleh buat. Tetapi yang jelas intinya saya balikin semuanya ke proses campur tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Nyaman nggak saat ini menjadi kepala desa? Puas nggak? Ada beban mental nggak? Ada beban yang lain nggak menjadi kepala desa saat ini? Saya pernah ditanya, boleh dikatakan oleh orang tua, berminat nggak gitu kan? Kalau kita melihat ramainya, artinya semacam tudingan-tudingan Dari oposisi dari orang lain kan, kita berharap mungkin kita tidak akan mendapatkan ketenangan hidup bahasanya, karena memang orang akan menilai kita itu bebas dalam arti kata mereka menilai kita dari sudut pandang manapun, baik dari sudut pandang positif maupun negatif, mereka akan bebas menilai. Tetapi artinya niat itu seperti nyaman tak nyaman hari ini boleh dikatakan pasti ada. Kadang-kadang kita mungkin ya kita manusiawi lah kan. Kadang-kadang kita dihujat, kadang-kadang kita diganggu. Tapi seperti saya bilang itu nyaman ya? Membuat nyaman atau diabaikan saja tetap berjalan di koridornya? Nyaman, kita manusiawi kadang-kadang pasti juga kita tidak nyaman lah. Tetapi kita balik ke introspeksi diri, sebuah mungkin ada masukan, ada kritikan, mungkin kita terus membedah diri, mungkin boleh jadi mereka sedang menasihati kita dengan caranya, tapi kadang-kadang caranya itu kita mungkin kadang-kadang beda-beda. Tapi biarlah, jadi itu kan coba kita terima, karena itu sudah menjadi sebuah alam dan itu pula mungkin kondisinya ketika itu yang harus kita terima. Ya, kita lihat dari sejarahnya ada Musa, ada Fir'aun, ada Muhammad, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahalnya gitu. Seperti itulah kira-kira gitu. Jadi Wali menyimpulkan itu adalah cara mereka
kita mungkin terima. Saat ini baru saja menerima penghargaan dari Bupati Kampar gitu. 3 orang kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar baru saja menerima penghargaan. Penghargaan apa yang diterima ini? Penghargaan yang diterima itu adalah penghargaan ODM. ODM itu seperti apa? ODM itu apa bahasa kita? Saya lupa tadi. Yang jelas intinya saya tengok penghargaan yang diberikan kepada Sungai Tarap untuk tidak membuang air besar di sungai gitu. Ini menjadi sebuah penghargaan, tidak hanya sekedar penghargaan, tetapi ini menjadi semacam beban mental dan moral bagi masyarakat Sungai Tarap khususnya, untuk tidak lagi membuang air besar ke sungai gitu. Karena ini akan berdampak tidak baik terhadap kesehatan kita maupun kepada orang yang ada di hilir kita. Maka penghargaan itu hari ini saya terima dari Bupati Kampar dan saya sendiri yang mengikrarkan dari depan Bupati Kampar. Mudah-mudahan piagam penghargaan ini adalah semacam bentuk dukungan kita, saya pribadi atas nama Kepala Desa dan masyarakat juga bekerja sama untuk selalu menjaga tidak membuang air besar di sungai. Ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kampar gitu ya? Pada umumnya, tetapi pada khususnya warga Sungai Tarap, karena memang tentu apa yang kita lakukan akan berdampak tidak baik terhadap kesehatan kita maupun kepada orang warga sekeliling kita. Kira-kira closing statement gitu, apa yang ingin disampaikan kepada subscriber YouTube Yalisa PPP? Yang ingin saya sampaikan pertama, saya pribadi dahulu sebelum menjadi kepala desa dan hari ini menjadi kepala desa, tentu sudut pandang orang ke saya berbeda. Mungkin dulu saya biasa-biasa pandangan orang, tetapi ketika saya menjabat hari ini menjadi kepala desa, tentu orang akan bebas menilai saya. Tetapi bagaimanapun saya berharap kepada masyarakat, baik kepada masyarakat manapun terhadap kepala desanya bahasanya, saya berharap saya membuka diri yang seluas-luasnya untuk menerima saran dan masukan, untuk mungkin bahasa sesuatu hal kebijakan saya yang mungkin tidak berkenan, saya siap dikritik atau mungkin diberikan masukan. Karena saya juga kepala desa dan kawan-kawan saya lain juga kepala desa adalah manusia biasa yang mungkin mereka hilaf dan tidak luput dari kesalahan, tapi pada prinsipnya saya pribadi membuka yang pintu yang seluas-luasnya untuk bisa didiskusikan. Buat apa bahasanya kita saling kritik yang sifatnya saling menghujat, yang ujung-ujungnya di tengah masyarakat kita sendiri yang akan terjadi perpecahan di dalam masyarakat. Jadi statement closing saya adalah sampaikanlah sebuah saran dan masukan itu kepada seorang pemimpin, tak ubahnya bagaikan seorang pemimpin, seorang imam dalam sholat jamaahnya. Artinya apa? Saya selaku pemimpin, selaku kepala desa, tidak boleh bersikap semena-mena dalam artian bagaikan seorang imam di tengah dalam jemaahnya. Imam tidak boleh membuat semacam gerakan tanpa aturan yang ada, dan masyarakat pun seperti itu juga. Ibarat jemaah yang ada, kalau salah pemimpinnya, salah jemaahnya, ada etika, ada cara bagi kita untuk mengkritik dan menasihati pemimpin kita. Sebagai contoh sederhana, ketika imam salah dalam sholat jemaah, maka makmum akan mengingatkan bagi laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, bagi perempuan dengan cara tutup. Artinya apa? Maksud saya, hal ini mungkin perlu kita belajar dari, karena ketika mungkin zaman dahulu belajar di sebuah pepohonan, ada sebagian muridnya yang kena panas. Artinya apa? Ulama tadi menasihati guru yang sedang mengajar tadi, tidak langsung dia sampaikan, tetapi dia datang di tengah malam supaya orang lain tidak tahu kalau seandainya dia menasihati. Segitulah adabnya dalam adabnya. Tetapi hari ini saya tengok dengan dunia sosial yang sudah begitu berkembang, dengan media mungkin apakah itu sosial media seperti Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Tetapi hari ini kadang-kadang rasa etika itu yang mungkin menurut saya agak sudah mulai kurang. Itu saja. Oke pemirsa, itulah bersama Bapak Kades Sungai Tarap di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar gitu. Mudah-mudahan perbincangan kami menjadikan motivasi, memberikan manfaat kepada kita semua. Hairil Anwar, Kades Sungai Tarap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.